Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya sedang berada di tambak saya atau di empang saya. Nah, di sini saya mau memperlihatkan cara merawat rumput tambak kita dengan baik. Nah, oke. Nah, di sini saya mau memperjelaskan sedikit kalau kita ingin mau merawat rumput tambak kita dengan baik. Nah, begini caranya ya, guys. Nah, kalian nonton video saya sampai habis ya, guys. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit dulu. Karena ada langkah baiknya kita menjelaskan dulu baru kita kerjakan, oke? Nah, kalau kita mau mengerjakan rumput kita dengan baik, ingin merawat rumput kita dengan baik, nah di sini caranya ya, guys. Nah, kalau kita sudah kasih turun rumput grasilarianya di tambak kita, contohnya kita beli bibik sekitar 1 ton atau 2 ton, sesuai dengan luasnya lokasinya atau tambaknya, oke? Nah, kalau kita sudah beli bibiknya, nah terus kita hamburkan di tengah empang ya, guys. Kita kasih turun di tambak kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, silakan nonton video saya sebelumnya. Di situ saya sudah memperlihatkan cara penebaran rumput Gracilaria. Nah, di sini saya kemarin beli rumput Gracilaria sekitar 500 kilo. Nah, di sini kita mau cek apakah rumput yang saya kasih turun itu yang 500 kilo berhasil mengembang sebanyak mungkin ya, guys. Nah, di sini saya sudah mau memperlihatkan ciri-ciri rumputnya yang saya sudah beli kemarin 500 kilo. Nah, di sini kita mau cek sama-sama ya, guys. Nah, oke. Nah, di sini saya tadi mau lanjut penjelasan cara untuk merawat rumput gracilarianya dengan baik. Nah, contohnya, misalkan ini hari kita kasih turun rumput gracilarianya. Nah, kita harus tebar-tebarkan ya, guys. Kita harus hamburkan di tengah empang. Nah, contohnya begitu saya kemarin memperlihatkan ya, guys. Nah, begitu ya, guys. Nah, setelah kita sudah kasih turun rumput gracilarianya, nah terus kita kita biarkan selama 3 hari. Nah, kenapa kita biarkan selama 3 hari? Biarkan rumput gracilarianya tinggal selama 3 hari dulu ya, guys. Kita nggak boleh ganggu dulu sampainya 3 hari ya, guys, minimal sampai 3 hari. Nah, di situ kita lihat apakah benar-benar rumput gracilaria kita berkembang atau tidak. Nah, contohnya saya sudah memperlihatkan ya, guys, video sebelumnya. Di situ ada videonya saya pengecekan selama 3 hari. Nah, di situ sudah agak tebal ya, guys. Nah, sudah mulai sehat. Kalau bahasa kami itu di sini Sulawesi Selatan sudah mole. Nah, setelah kita turun ke tambak kita yang 3 harinya itu, nah kita turun ke tambak kita selama 3 hari toh. Kita turun, kita lihat, kita pastikan apakah benar-benar rumput tambak kita sudah sehat atau tidak. Kalau belum sehat, kita harus kasih waktu lagi. Nah, contohnya saya sampai sekitar 3 hari ya, guys. Nah, terus kalau kita sudah sampai 3 hari pengecekannya, terus kita harus rutin puputnya. Nah, kemarin saya puput 1 kali ya, guys, dalam 3 hari. Nah, pertama saya kasih turun, saya biarkan dulu sekitar 3 hari. Terus saya turun lagi, saya sudah mulai puput. Nah, terus kalau kita sudah puput, kita biarkan sekitar 1 minggu. Nah, di situ 1 minggu itu, kalau sudah sampai 1 minggu, kita harus rutin turun tambak ya, guys. Kita harus garuk rumput tambak kita biar cepat berkembang. Nah, contohnya seperti saya sudah memperlihatkan ya, guys, cara hambur-hambur rumput tambak di
empang kita. Nah, begitu caranya ya guys. Nah, terus kalau kita sudah racung, terus maaf ya guys, tadi sampai di pupuk ya guys. Nah, kalau kita sudah pupuk sekitar 1 minggu kita baru turun ya guys. Nah, di situ kita mulai garu. Maksudnya saya itu yang garu itu dihambur-hamburkan rumput tambaknya ya guys. Nah, begitu ya guys. Nah, terus kalau kita sudah hambur-hamburkan seperti itu, kita datang lagi besok. Kita pastikan, kita cek airnya lagi, apakah airnya sudah bagus, sudah rata dengan tambak kita. Nah, kita harus cek semua ya guys, biar rumput kita tidak terkena oleh penyakit-penyakit di tambak kita. Contohnya penyakit itu adalah misalkan ikan atau cacah polo, yang saya sudah memperlihatkan cacah polo itu seperti apa. Terus banga-banga juga saya sudah memperlihatkan. Terus ada lagi 2 macam, putih capa dengan lumukan. Nah, di situ kita harus cek semua ya guys. Nah, setelah kita sudah cek, kita biarkan dulu ya guys sampai rumputnya menebal. Nah, kalau rumputnya sudah menebal, terus ada bagian tengah atau kali atau bagian pojok sana ujung, kalau di situ rumputnya kurang, kita harus tambahin. Kalau rumputnya misalkan rumputnya di situ kosong, yang kita sudah tebarkan kemarin di situ, misalkan ya guys, misalkan kita sudah hamburkan di bagian sana ujung sudut, terus tengahnya kita kasih rumput juga, terus bagian ujung juga sana. Nah, kalau kita lagi turun cek tiba-tiba hilang, nah jangan takut, mungkin hanyut ya guys, hanyut ke bagian sini atau bagian sana, yang di sini yang ada daun-daun kecil itu, terus ke bagian sini. Nah, kita ambil lagi, kita kasih taruh di situ. Makanya saya gunakan daun nipa di bagian tengah agar rumput kita tidak hanyut-hanyut ya guys. Nah, kalau daun nipa ini fungsinya untuk mencegah rumput untuk melarikan diri ya guys. Maksudnya hanyut karena angin kencang kalau di malam hari. Jadi rumputnya pergi ya guys. Begitu ya guys. Nah, terus kalau kita sudah hambur-hamburkan lagi tadi yang saya bilang kosong, bagian ujung, tengah, kali. Nah, kalau kita sudah isi, kita biarkan lagi. Nah, setelah itu kita turun lagi. Langsung kalau kalian sudah lihat tebal, perkirakan saja ya guys. Nah, kalau di situ mulai sudah tebal, kita harus panen. Kita harus panen ya guys. Kita tidak boleh biarkan rumput kita sampai tebalnya, karena rumput itu kalau tebal sekali melewati ketebalannya bisa menyebabkan lumukan atau hancur. Karena rumput yang tebal itu kan dia bertumpuk-tumpukan, jadi bagian kaki sama batang itu hancur semua ya guys. Nah, begitu ya cara merawat rumput tambaknya. Nah, kita harus rutin turun tambak kalau kita sudah detik-detik mau panen, karena kalau kita mau panen terus rumputnya kita lambat panen, bisa menyebabkan lumukan atau kerusakan yang lainnya. Nah, contohnya kalian bisa perhatikan sendiri, mungkin bukan cuman saya yang pelihara rumput Grasilaria, mungkin ada yang orang luar, nah atau teman-teman kita yang lainnya ya guys. Nah, kalau kalian sudah lihat rumputnya terus dia lambat panen sehingga ketebalannya luar biasa, terus di situ pasti hancur, tidak mungkin tidak hancur ya guys. Pasti rumput kita hancur kalau kita lambat panen. Nah, begitu ya teman-teman dan saudara-saudara.